Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ebi Ulandari, NIM 1914080031 dari kelas Tadris IPA Fisika B dengan mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini, kita akan mereview mengenai bab 5. Yang pertama, yaitu mengenai kesimpulan, yaitu pengertian, fungsi, cara menyusun, dan contohnya. Kesimpulan penelitian adalah pernyataan singkat tentang hasil analisis deskripsi dan pembahasan tentang hasil pengetesan hipotesis yang telah dilakukan di bab sebelumnya. Kemudian, kesimpulan berisi jawaban-jawaban yang sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian pada bagian pendahuluan. Kemudian, keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan, dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan. Kemudian kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Yang menjadi kesimpulan utama yaitu yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Kesimpulan utama harus bertalian dengan pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Kemudian untuk kesimpulan tambahan, penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Penulis tidak dibenarkan menarik kesimpulan yang merupakan hal-hal baru, lebih-lebih jika dilakukan pada kesimpulan utama. Nah, adapun fungsi untuk kesimpulan ini yaitu dapat memberikan kesempatan dan informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Kemudian, kesimpulan berguna untuk menyajikan sesuatu yang singkat dan menggambarkan penutupan tentang penelitian tersebut. Kemudian selanjutnya cara menyusun kesimpulan. Nah, adapun langkah-langkah menyusunnya yang pertama yaitu penulis menguraikan garis besar permasalahan dan kemudian memberikan ringkasan tentang segala sesuatu yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Kemudian yang kedua, penulis harus menghubungkan setiap kelompok data dengan permasalahan untuk sampai pada kesimpulan tertentu. Kemudian yang ketiga, menjelaskan mengenai arti dan akibat-akibat tertentu dari kesimpulan-kesimpulan itu secara teoritik maupun praktis. Nah, adapun cara membuat kesimpulan, yaitu apabila Anda menulis tentang sesuatu persoalan, maka kesimpulannya ialah jawaban. Kemudian apabila Anda menulis tentang suatu masalah atau misalnya pembicaraan, maka kesimpulan yang harus Anda mencapai ialah suatu rancangan tindakan. Kemudian apabila Anda menulis tentang suatu pemerihalan, yakni perbincangan tentang suatu perwujudan, maka kesimpulannya ialah suatu generalisasi terhadap apa yang telah diperihalkan. Kemudian hal yang mesti diperhatikan yaitu harus menjawab terhadap masalah yang dirumuskan. Kemudian harus konsisten dengan masalah yang dirumuskan dan yang ingin dijawab, tujuan dan kegunaan penelitian, hipotesis, hasil penelitian, dan pembahasan. Kemudian kesimpulan penelitian bukan ringkasan atau intisari, tetapi merupakan kaitan logis dari konsep berpikir deduktif ke arah generalisasi. Kemudian menguraikan kesimpulan penelitian bukan kesimpulan statistis. Kemudian selanjutnya kita lihat contoh dari kesimpulan. Nah, yang pertama untuk contoh penelitian pengembangan. Berdasarkan hasil penelitian pengembangan, media pembelajaran berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi untuk siswa SMA atau MA dapat disimpulkan sebagai berikut. Nah, yang pertama tentang media pembelajaran, yang kedua hasil dari penelitian. Nah, dari kesimpulan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimanakah pengembangan program aplikasi media pembelajaran berbasis Android pada mata pelajaran fisika dengan materi usaha dan energi. Nah, untuk rumusan masalah pertama ini telah dijawab pada kesimpulan yang nomor 1. Begitu juga dengan yang rumusan masalah nomor 2 juga telah dijawab pada kesimpulan nomor 2. Nah, kemudian pada bagian pertama yaitu untuk menjawab rumusan masalah 1, kemudian bagian kedua menjawab rumusan masalah 2. Kemudian pada bagian kedua ini peneliti juga mengungkapkan bukti-bukti berdasarkan hasil penelitian.
Dan kesimpulan ini disusun sesuai menurut langkah, cara membuat dan cara menyusun dan yang semestinya. Kemudian contoh yang kedua yaitu pada korelasi. Sama seperti contoh pada sebelumnya yaitu pada pengembangan. Kesimpulan juga disusun sesuai dengan rumusan masalah. Kesimpulan 1 menjawab rumusan masalah 1, kesimpulan nomor 2 menjawab rumusan masalah nomor 2, dan begitu juga dengan kesimpulan yang ketiga. Nah, begitu juga dengan PTK, campuran, dan baik itu konkuren maupun sekuensial. Kemudian ada hal penting yang harus diingat tentang kesimpulan, yaitu dalam menyusun kesimpulan harus ada benang merah antara rumusan masalah, tujuan, dan kesimpulan. Maksudnya yaitu dalam membuat kesimpulan haruslah mengarah pada rumusan masalah dan tujuan, dan ketiganya harus saling berhubungan. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai implikasi penelitian dan contohnya. Nah, yang dimaksud dengan implikasi adalah efek atau dampak yang dihasilkan ketika suatu objek diberi perlakuan secara sengaja atau tidak sengaja. Dampak atau efek dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu. Kemudian macam-macam implikasi ada 3, yaitu implikasi teoritis, manajerial, dan metodologi. Adapun yang maksud dengan implikasi teoritis yaitu pada bagian ini peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoritikal dari penelitian ini. Kemudian implikasi teoritis bertujuan untuk meyakinkan penguji mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian. Kemudian implikasi manajerial. Pada bagian ini, peneliti menyajikan berbagai implikasi kebijakan yang dapat dihubungkan dengan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Kemudian, implikasi manajerial memberikan kontribusi praktis bagi manajemen. Kemudian implikasi metodologi. Nah, pada implikasi metodologi bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Misalnya pada bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian-bagian metode penelitian mana yang telah dilakukan dengan sangat baik dan bagian mana yang relatif sulit, serta prosedur mana yang telah dikembangkan. Kemudian peneliti dapat menyajikan dalam bagian ini pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lainnya untuk memudahkan atau untuk meningkatkan mutu dari penelitian. Nah, adapun fungsi dari implikasi ini yaitu untuk membandingkan antara hasil penelitian yang lalu dengan hasil penelitian yang baru dilakukan. Kemudian yang kedua, bicara tentang bagaimana studi di masa depan dapat digunakan untuk memperbaiki masalah dengan penelitian saat ini yang telah peneliti selesaikan. Kemudian selanjutnya dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada, yaitu penyebab keterbatasan penelitian dan lain sebagainya. Nah, kita lihat contohnya. Salah satu contohnya pada skripsi penelitian pengembangan. Implikasi dari penelitian pengembangan ini terbagi menjadi 2, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis yang dijelaskan sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu implikasi teoritis. Modul elektronik fisika berbasis giant inquiry yang dikembangkan dapat menjadi media pembelajaran tambahan pada proses pembelajaran yang bersifat interaktif, dinamis, dan animatif, sehingga tidak membosankan dan dapat membantu peserta didik dalam memahami materi usaha dan energi dengan terstruktur dan mudah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahmazani dan kawan-kawan menyatakan model pembelajaran Giant Inquiry dapat meningkatkan keterampilan proses sains dan hasil belajar peserta didik. Kemudian implikasi praktis dari hasil penelitian berupa persepsi peserta didik terhadap modul elektronik fisika berbasis Giant Inquiry diketahui bahwa panduan ini dapat meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam proses pembelajaran materi usaha dan energi dan dapat dijadikan media tambahan dalam proses pembelajaran. Nah, ini merupakan contoh dari implikasi pada penelitian selanjutnya, yaitu yang terakhir, yaitu ada saran, pengertian, fungsi, dan contohnya.
Adapun yang dimaksud dengan saran adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan dan bukan berupa pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran adalah rekomendasi yang ditulis sesudah kesimpulan dan dapat ditujukan pada pembuat kebijakan, kepada para pengguna hasil penelitian yang bersangkutan, kepada peneliti berikutnya, dan kepada pemecah masalah di lapangan. Saran merupakan resep dalam rangka pemecahan masalah. Oleh sebab itu, saran-saran menggambarkan kegunaan praktis atau follow-up dari implikasi hasil penelitian atau dimensi aksiologis ilmu. Adapun isi dan perumusan dari saran, yaitu saran hanya berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian. Kemudian saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis dapat bermanfaat secara praktis maupun bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan kedekatan objek. Kemudian adapun yang perlu diperhatikan dalam menulis saran yaitu diuraikan secara singkat dengan bahasa yang jelas. Kemudian saran harus mempunyai sasaran objek yang jelas dan memiliki otoritas penerapan. Kemudian saran harus disertai dengan tindakan operasional yang memungkinkan dapat dilakukan. Kemudian disertai dengan kriteria indikator keberhasilan. Kemudian berupa imbauan untuk melakukan penelitian sejenis yang menekankan pada pendalaman. Kemudian, uraian praktis dari saran-saran bersumber dari indikator-indikator yang diteliti, bukan di luar hasil penelitian. Adapun fungsi dari saran ini yang pertama yaitu melalui saran penelitian, peneliti selalu dapat menyebutkan manfaat studi lebih lanjut di bidang penelitian. Kemudian bicara tentang bagaimana studi di masa depan dapat digunakan untuk memperbaiki masalah dengan penelitian saat ini yang telah peneliti selesaikan. Kemudian dapat memberikan solusi dari permasalahan yang ada, mulai dari penyebab, keterbatasan penelitian, dan lain sebagainya. Sekarang mari kita lihat contohnya. Pada penelitian deskriptif kualitatif dan campuran. Nah, pada deskriptif kualitatif, bentuk sarannya yaitu disarankan kepada guru mata pelajaran fisika supaya mengoptimalkan layanan program bimbingan belajarnya agar lebih banyak membawakan metode pembelajaran dan lakukan pendekatan dengan peserta didik sehingga mudah dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, saran ini dibuat berdasarkan kesimpulan penelitian yang menyatakan ada 4 kesulitan siswa dalam belajar fisika. Nah, untuk meminimalisirnya kesulitan tersebut, peneliti membeberkan saran yang ditujukan kepada guru agar dapat mengoptimalkan kinerjanya. Nah, berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat kita ketahui bahwa saran disusun dengan mengacu pada kesimpulan. Saran dapat ditujukan pada siapapun yang menurut peneliti dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap masalah. Nah, demikianlah review mengenai bab 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.